Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Mengawali hari ini bersama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Untuk kembali kami boleh beraktivitas. Kami mengucap syukur untuk waktu istirahat yang Engkau berikan pada kami. Mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini juga. Sebelum kami memulai semuanya itu ya Bapa, kami mau merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat memahaminya dengan baik dan benar. Kami mau percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi menurut penglihatan mata atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinga. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan adil dan akan menjatuhkan keputusan dengan jujur terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dengan embusan dari mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Keadilan akan menjadi ikat pinggangnya, dan kesetiaan akan tetap terikat pada pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, anak-anaknya akan berbaring bersama-sama. Dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan dekat liang ular tedung. Dan anak-anak yang disapih akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat, atau yang berlaku jahat, atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air menutup lautan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagian Yesaya ini menjadi bagian bacaan atau menjadi bacaan pada masa Advent yang memang mengarah pada nubuat mengenai akan hadirnya seorang tokoh pembebas atau penyelamat dari sebuah keadaan yang tidak baik. Sebuah keadaan yang penuh dengan ketidakadilan serta tidak adanya kedamaian. Itulah yang sedang bangsa Israel hadapi saat Nabi Yesaya mengatakan hal ini. Mereka saat itu dalam kondisi keadaan yang seperti itu merindukan sosok pembawa harapan, membawa kedamaian dan juga keadilan. Keadaan bangsa Israel dapat digambarkan seperti sebuah pohon yang dulunya rimbun, penuh kehidupan, tapi kemudian hangus terbakar oleh api. Semua pohon besar yang kuat, yang dulunya menjadi tempat tinggal burung-burung dan hewan-hewan hutan, kini hanya tersisa sebagai tunggul. Saudara, tunggul itu adalah batang pohon, pangkal batang yang merupakan sisa dari pohon yang ditebang dan masih tertanam di tanah. Hanya tinggal itu dari hutan yang terbakar. Melihat hal ini, banyak orang kemudian beranggapan bahwa hutan itu sudah mati dan tidak akan pernah bisa pulih. Tapi setelah beberapa waktu dan dari tunggul-tunggul itu kemudian mulai muncul pucuk-pucuk hijau, perlahan tapi pasti, mempenandakan bahwa
kehidupan baru mulai tumbuh. Dan ketika itu terus berproses, burung-burung mulai kembali, suara alam kembali dengan keceriaan. Hutan yang kembali hidup itu menjadi simbol dari harapan dan pembaruan. Ketika mulai muncul tunas dari tunggul pohon itu, menggambarkan bahwa ada harapan baru, ada pembaruan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam nubuatnya inilah Nabi Yesaya mengatakan tentang seorang tokoh pembebas yang penuh dengan keadilan, yang membawa damai, di mana dalam ayat 1 dikatakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Di sini mau mengatakan bahwa sekalipun tampak hancur, sekalipun tanpa seperti tidak ada kedamaian, tidak ada pengharapan, tapi Allah memiliki rencana untuk menumbuhkan, untuk menghidupkan kembali harapan mereka. Di tengah-tengah situasi yang rasanya tidak mungkin hal itu terjadi, tapi tetap Allah punya rencana yang baik. Tunas akan keluar dari tunggul Isai, Sang Mesias yang dari keturunan Daud, itulah yang akan membawa pembebasan dan pemuliaan bagi umatnya, membawa pengharapan dan hidup baru bagi manusia, di mana dalam ayat 6-9 digambarkan dengan indahnya kedamaian yang ada ketika Dia hadir. Tunggul Isai yang bertunas, sebuah janji pengharapan bagi bangsa Israel saat itu, tetapi juga mengingatkan kita akan pengharapan yang kita miliki saat ini di dalam Kristus, yang sudah datang dan berkarya di tengah dunia ini. Karena itu kita akan dapat menjalani hidup dengan penuh keberanian, meskipun jalan yang kita lalui tidak selalu jelas. Allah mengajak kita untuk melihat dengan mata iman. Setiap tantangan yang kita hadapi, setiap kesedihan, setiap kesulitan, setiap pergumulan yang kita hadapi, sesungguhnya itu adalah kesempatan bagi kita untuk terus bertumbuh dalam hal mempercayakan diri kita kepadanya. Tunggul Isai, Kristus adalah harapan kita. Dia dapat dan akan membangkitkan harapan baru, membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik, serta memampukan kita untuk hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur untuk pengharapan yang senantiasa Tuhan berikan melalui nubuatan mengenai tunggul Isai, mengingatkan kami bagaimana sesungguhnya kami sebagai anak-anak-Mu selalu memiliki pengharapan. Engkau yang sudah datang ke dunia, yang sudah berkarya, Engkaulah yang menjadi tempat kami bersandar. Kami dapat mempercayakan diri dan hidup kami di tengah segala pergumulan-pergumulan yang ada di tengah dunia ini. Ya Bapa, biarlah kami boleh terus belajar mempercayakan diri kami di dalam rengkuhan tangan kasih-Mu, dan kami dapat melanjutkan kehidupan yang Kau percayakan ini dengan baik. Begitu pula pada hari ini, kami mau mempercayakan hidup kami, apa yang kami rencanakan, hanya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, hingga kami dapat melakukannya, menjalaninya, melewati hari ini dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.